Materi yang kami bawakan adalah konsep dasar sistem informasi dan sistem teknologi informasi. Cekidot penjelasannya. Konsep dasar sistem. Sistem ini didefinisikan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Pendekatan prosedur adalah satu jaringan kerja dari prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan. Jadi, dalam hal ini adalah yang ditekankan adalah urutan aktivitasnya dan elemen, bukan elemen-elemennya. Yang kedua adalah pendekatan komponen, adalah kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini dapat terdiri dari beberapa subsistem dan subsistem ini tersebut dapat pula terdiri dari beberapa subsistem terkecil. Dari pendekatan prosedur dalam akuntansi yaitu adalah berupa penerimaan kas, pengeluaran kas, dan penjualan. Sedangkan untuk komponen yaitu adalah suatu didefinisikan untuk kumpulan unit seperti perangkat keras dan perangkat lunak. Tujuan sistem informasi. Informasi adalah pemasaran informasi. Jadi, sistem informasi adalah data yang dapat diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemainnya. Data yang diolah ini tidak cukup yang dikatakan sebagai informasi. Jadi, dapat yang dikatakan sebagai informasi itu jika didukung oleh tiga pilar. Yang pertama adalah tepat kepada orangnya atau relevan. Yang kedua adalah tepat waktu timeless. Yang ketiga adalah tepat nilainya atau akurat. Keluaran yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah bebek. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Ratini. Komponen-komponen sistem informasi. Data perlu diolah untuk dijadikan informasi yang berguna lewat suatu siklus. Siklus ini disebut dengan siklus pengolahan data atau yang dikenal dengan data processing life cycle atau disebut dengan nama siklus informasi atau informasi life cycle. Data yang masih belum diolah perlu disimpan untuk pengolahan lebih lanjut karena tidak semua data yang diperoleh langsung diolah. Data ini disimpan di simpanan atau yang dikenal dengan storage dalam bentuk basis data atau yang dikenal dengan database. Siklus pengolahan data yang dikembangkan ini disebut dengan Extend Data Processing Life Cycle. Siklus pengolahan data yang dikembangkan. 1. Komponen input. Hal-hal yang masuk dalam komponen input ini meliputi komponen data. Dalam komponen ini harus ada semacam metode serta media untuk mengumpulkan data-data yang nantinya akan diolah menjadi informasi. Data yang akan dimasukkan bisa berupa dokumen-dokumen dasar. Komponen model. Selanjutnya, sistem informasi juga membutuhkan komponen model. Komponen yang satu ini terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, serta model matematik yang berfungsi memanipulasi dan mengolah data input atau data yang tersimpan. Setelah melalui komponen ini diharapkan data yang diolah dan menghasilkan keluar atau informasi yang diinginkan. Komponen output. Setelah melalui komponen model, data atau informasi keluar melalui komponen output. Dalam komponen output, informasi yang keluar sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Semua pemakai sistem bisa menggunakan data yang berkualitas tersebut. Komponen basis data. Seperti namanya, basis data merupakan data-data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kumpulan data ini tersimpan di perangkat keras. Data tersebut kemudian diolah di perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data di basis data perlu diolah sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan informasi yang berkualitas. Pengorganisasian basis data yang bagus dapat bermanfaat pula untuk efisiensi kapasitas penyimpanan. Basis data ini bisa diakses atau diolah melalui perangkat lunak yang disebut DBMS. Informasi yang tepat waktu dapat dicapai dengan komponen teknologi, di mana komponen teknologi sistem komputer mempercepat proses pengolahan data dan komponen teknologi telekomunikasi mempercepat proses transmisi data sehingga membuat informasi dapat disajikan dengan tepat waktu. Kemudian, informasi yang akurat dapat dicapai dengan komponen kontrol, di mana komponen kontrol akan menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian kita dapat melihat komponen dari sistem informasi pada gambar berikut.
ada komponen input, di mana input adalah data masukan atau data yang masuk ke dalam sistem informasi. Data diperlukan karena bahan dasar pengolahan informasi. Kemudian, data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat dalam dokumen dasar. Dokumen dasar adalah formulir yang digunakan untuk menangkap dari data yang terjadi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hotmian. Nah, data yang diterima dalam dokumen dasar akan melalui proses pemasukan data. Nah, di sini data itu sendiri menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Supriyanto, data adalah bahan baku informasi atau simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan, dan sebagainya. Kemudian, menurut Kristanto, data merupakan suatu objek yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian dan tentang suatu tindakan dan kejadian. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana komponen output. Komponen output itu sangat penting dalam satu sistem informasi. Kenapa? Apabila suatu sistem informasi tidak menghasilkan output tetapi tetap terus menerima input, maka input tersebut diterima masuk ke dalam lubang yang dalam atau dikatakan dengan deep hole. Nah, output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model tertentu. Yang ketiga, komponen basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Demikianlah penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Ada 3 hal yang berhubungan dengan basis data. Yang pertama yaitu data yang diorganisasikan dalam bentuk basis data atau database. Yang kedua yaitu simpanan permanen atau storage. Dan yang ketiga yaitu perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer atau dibeli dalam bentuk suatu paket. Paket perangkat lunak ini disebut dengan DBMS atau Database Management System. DBMS yang populer untuk mengolah basis data sekarang ini adalah RDBMS atau Relational Database Management System. RDBMS menggambarkan suatu file basis data seperti suatu tabel, kolomnya menggambarkan file dan baris menggambarkan rekor dari situ. Kemudian komponen yang keempat yaitu komponen model. Komponen model terbagi atas 2. Yang pertama yaitu model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika, yaitu menyeleksi barang mana yang sudah harus dipesan kembali. Barang yang harus dipesan kembali adalah barang yang unit sisanya sudah lebih kecil atau sama dengan titik pemesanan kembali atau disebut juga dengan reorder point. Yang kedua yaitu model matematik, yaitu yang menunjukkan proses perhitungan matematika, adalah menghitung unit yang harus dipesan. Komponen yang kelima yaitu komponen teknologi. Teknologi merupakan komponen yang penting di sistem informasi. Komponen teknologi dapat dikelompokkan dalam 2 macam kategori. Yang pertama yaitu teknologi sistem komputer dan yang kedua teknologi sistem. Komponen yang terakhir yaitu komponen kontrol. Komponen kontrol digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat dikategorikan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu pengendalian secara umum atau general control system. Yang termasuk dalam pengendalian secara umum yaitu pengendalian organisasi, pengendalian dokumentasi, pengendalian perangkat keras, pengendalian fisik, pengendalian data, dan pengendalian komunikasi. Dan yang kedua yaitu pengendalian aplikasi.
Yang termasuk dalam pengendalian ini diantaranya yaitu pengendalian masukan, pengendalian proses, dan pengendalian keluaran. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami. Baiklah, selanjutnya adalah klasifikasi sistem. Ada dua. Yang pertama, sebagai sistem pasti, karena hasil dari sistem ini yang berupa informasi merupakan hasil yang sudah dirancang dan sudah ditentukan sesuai dengan pemakainya. Dan yang kedua, sebagai sistem terbuka, karena sistem ini berhubungan dengan lingkungan luarnya. Lingkungan luar sistem informasi dapat berupa sesuatu di luar sistem informasi ini, tetapi masih di lingkungan perusahaan atau suatu di luar lingkungan perusahaan. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik. Yang pertama, mempunyai komponen-komponen sistem atau subsistem sistem. Yang kedua, mempunyai batas sistem. Yang ketiga, mempunyai lingkungan luar. Keempat, mempunyai penghubung. Dan terakhir, mempunyai tujuan. Sistem sosioteknologi. Sistem informasi merupakan sistem-sistem dari sistem organisasi. Sebagai suatu sistem, organisasi mempunyai beberapa komponen atau subsistem, yaitu yang pertama, sistem informasi, dan yang kedua, infrastruktur organisasi, yang ketiga, kultur, dan yang keempat, tugas-tugas, dan yang kelima adalah manusia. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.